Hai Bapak Prabowo, hidup lebih lama lagi ya Pak untuk negara yang selalu Bapak cintai ini. Sehat ya Pak. Terima kasih untuk segala kebaikan yang pernah Bapak berikan kepada orang yang pernah Bapak bantu. Terima kasih juga ya Pak untuk segala pengorbanan yang pernah Bapak korbankan. Maafin ya Pak untuk orang-orang yang mencaci maki Bapak. Maafin orang-orang yang udah memfitnah Bapak. Maafin orang-orang yang udah selalu menjelek-jelekan Bapak, menjatuhkan Bapak. Insya Allah Pak, kita pendukung Bapak, yakin dengan Bapak. Insya Allah kita semua yakin bahwa Bapak bisa membawa negara ini menjadi negara yang aman, negara yang maju. Buktikan ya Pak kepada orang yang mencaci maki Bapak, kepada orang yang memfitnah Bapak, kepada orang yang menghina Bapak, bahwa Bapak pantas untuk memimpin negara ini. Bapak ingat nggak dulu waktu Pak Jokowi ngelawan Bapak, Pak Jokowi juga dihina, dicaci maki, difitnah, dibilang ini itu, tapi Pak Jokowi berhasil menepis semua hinaan, semua fitnaan, semua yang ada. Pak Jokowi berhasil membuat negara kita menjadi negara yang disegani di dunia. Pak Jokowi juga berhasil mengembalikan kepercayaan teman-teman kita yang di Papua, bahwa dulu Papua kan mereka merasa dianaktirikan karena mereka kurang perhatian. Tapi sekarang Pak Jokowi berhasil mengembalikan kepercayaan mereka dan kepercayaan orang-orang yang dulunya tidak suka dengan beliau. Insya Allah pendukung Pak Jokowi yang sebanyak itu bakalan ada di barisan Bapak. Bapak, dulu saya nggak mau tahu tentang Bapak karena saya memilih Pak Jokowi. Tapi setelah saya melihat kenyataan tentang Bapak, fakta-fakta tentang Bapak, saya jatuh cinta Pak. Saya benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Bahkan ketika misalnya orang nanya, kriteria cowok kamu kayak mana? Kayak Pak Prabowo. Karena saya sejatuh cinta itu Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih untuk segala kebaikan Bapak. Cita-cita Bapak insya Allah tahun ini bakalan terwujud Pak. Saya yakin banget karena banyak banget yang mendoakan Bapak Pak. Banyak yang mendoakan Bapak jalur langit, banyak yang mendoakan Bapak jalur langsung di depan Ka'bah. Banyak juga mereka yang mendoakan Bapak Pak. Insya Allah Bapak bakalan menang tahun ini Pak. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk segala kesabaran. Terima kasih, insya Allah buah kesabaran Bapak bakalan terwujud di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang tanya, sebenarnya saya di 2024 ini pilih paslon nomor berapa sih? Ini saya kasih tahu ya buat teman-teman ya. Sebenarnya dari tahun 2009 sampai sekarang saya itu golput. Hanya saja untuk di 2024 ini sangat-sangat berbeda. Betul tidak? Betul sih, kalau menurut saya sih pribadi ya, itu sangat berbeda. Di 2024 ini sangat-sangat lebih emosional ya, masalah pemilihan presiden, saling fitnah, saling hujat, saling kirim-kirim meme, banyak hal-hal yang sangat-sangat tidak ada di pilpres-pilpres sebelumnya. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan untuk lebih bersimpati dan empati terhadap Pak Prabowo dan Gibran. Kenapa? Ini alasannya. Yang pertama, Pak Prabowo itu selalu diungkit-ungkit dengan kejadian pelanggar HAM. Padahal seperti yang kita ketahui, dulunya Pak Prabowo itu dicalonkan dengan Ibu Mega. Dan tidak ada tuh yang hal-hal sampai seramai ini masalah pelanggaran HAM. Yang kedua, banyak orang yang ingin memakzulkan Pak Jokowi. Padahal ternyata orang-orang yang berada di balik pemakzulan Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang ikut caleg juga. Bahkan pentolannya itu ikut di paslon 0, saya lupa 0 berapa, entah 01 atau 03. Yang ketiga, ini yang paling terbaru, tentang pembuatan film tentang masalah pelanggaran HAM. Padahal sudah seperti yang kita ketahui, bahwa sekarang ini tinggal menghitung hari lagi, itu masa tenang. Jadi tidak ada lagi hal-hal tentang berbau kampanye, berbau saling menjelekkan satu sama lain. Nah, saya pun berbicara di sini tuh untuk mengkanter, untuk meng-up bahwa waduh, sudahlah, nggak usah kayak seperti itu gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang beliau alami, fitnahan, kedengkian, cacian, hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh teman-teman. Makanya saya kenapa jadi bersimpati dan empati terhadap beliau. Nah, saking banyaknya hujatan video terhadap beliau, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi ada satu video yang menurut saya itu sangat-sangat buruk lah, yang sangat-sangat lebih daripada apa ya, tidak punya, mau dibilang tidak punya etika, iya, tidak punya sopan santun terhadap orang tua juga, iya. Videonya siapa ya? Videonya si Ali Al-Jufri. Itu sampai bikin video mau kirim kain kafan terhadap Pak Prabowo karena Pak Prabowo sudah tua. Ayolah, please lah, anak muda harus kreatif.
anak muda jika mendukung salah satu pasangannya, mending bikin video edukatif, visi misi daripada harus saling menghujat. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan tim 02 saya ada hadiah untuk kamu, khususnya untuk Pak Prabowo. Jadi ini kado yang sangat istimewa dari saya. Kamu harus nonton. Oh my god, you guys must hear me. It is a very big news. Jadi perkenalkan bapakku. Welcome to 02 sama Bapak Billy Prabowo. Lagi berapa hari ini Tuhan? Oh my god. Tentukan pilihan. Engkau apa? Cepat jatuhkan sekarang. Prabowo. Terima kasih. Engkau akan terberkati. Anak engkau akan dapat makan gratis di sekolah nanti. Ya? Damai. Halo Cak Lontong. Salam dua jari. Aku asli Jawa Tengah. Milih Prabowo. Loh, nek ngasek Prabowo kalah, kita sedekahno kabeh iki. Wong desa sedekah isone mung kayu. Kabeh. Leng-leng ya. Wong sak mrono. Omongan kono, ratan kae kabeh. Pokbul. Ayo jati kabeh. Nek perlu sak srekle lho. Ya. Oke. Lontong. Salam wong desa. Pendukungnya Prabowo. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mulai dari hari ini ibu-ibu mempersiapkan diri untuk semai rambut, urus sehat agar hari Rabu semuanya ke TPS. Ke sana pilih siapa? Pilih Bapak Prabowo dengan Gibran Rakabuming. Dengan Bapak Prabowo gonya. Bapak Prabowo jangan takut walaupun orang hina, orang teka. Bapak tenang saja, Bapak menang. Yakin dan percaya ini hari ini Bapak siap menang memimpin desa ini. Memimpin Indonesia ini dengan sabar dan tabah. Bapak menang, yakin dan percaya. Pasti yang leceh. Salam nomor 2. Nggak ngaruh dengan film apa itu Dirty Fort, nggak ngaruh. Ingat, isu kiamat 2012 saja bisa kita lewatin, masa cuman film gituan mah kita mau goyang? Teteplah 02. Nggak ngaruh, mau isu apa nggak ngaruh, kita jogetin aja. Ah, parah. Gimana sih buat film kayak gitu? Nggak ngaruh lah, nggak ngaruh. Teteplah 02. Pilihan rakyat 02 mah. Nggak ngaruh sama film gitu. Astagfirullahaladzim guys. Dari kemarin tuh banyak banget yang nyuruh aku nonton Dirty Vote, aku udah nonton dan nggak sampai di situ. Karena pilihan aku yang masih tetap dukung salah satu paslon. Mereka tuh kayak yang komen udah mati ya kata hatinya, tuli akan fakta dan lain-lain. Menurut aku ya, meskipun film Dirty Vote sendiri itu udah salah tayang di masa tenang ini dan beberapa narasi yang memojokkan seakan-akan itu fakta 100% untuk mengoyahkan pilihan orang lain, itu pun udah salah. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Tiap orang itu bebas untuk bisa memutuskan apakah dia harus menonton atau enggak. Dan ketika dia udah nonton pun bebas juga memutuskan apakah orang-orang itu tetap dengan pendiriannya untuk memilih Pak Prabowo atau dia berpindah haluan. Intinya itu tuh kebebasan setiap orang gitu loh, paham nggak sih? Dan sampai kalian tuh bilang kayak yang udah nonton Dirty Vote tapi tetap dengan pendiriannya, mereka tuli, mereka buta. Hey, bisa jadi mereka yang tetap dengan pendiriannya itu mereka punya preferensi sendiri gitu loh. Kenapa mereka tetap memutuskan itu? Kayak aku pribadi, aku tuh nggak hanya mengaitkan ini soal pilpres di dalam negeri ya, tapi ini tuh sangat berhubungan erat gimana Paslon 02 ini program-programnya yang setuju dengan hilirisasi dan gimana kencengnya akhir-akhir ini pihak luar memaksa kita buat menghapuskan hilirisasi ini. Jadi itu ada hubungannya. Bisa jadi orang-orang yang sudah nonton Dirty Vote dan tetap memutuskan untuk memilih Pak Prabowo itu karena mereka udah nggak percaya itu adalah propaganda
Ditambah lagi dengan bukti-bukti orang-orang di balik film ini itu udah dari dulu emang punya background yang tidak setuju gitu dengan pemerintahan ini. Dan ya, di akhir juga ada salah 4 jari, jadi udah tahu kemana arahnya. Buat kalian semua yang masih tetap mendukung Pak Prabowo, semangat. Masa tenang ini ujian kita emang berat banget. Jadi please stop buat kalian semua yang maksain kita untuk nonton gitu. Terus nonton pun kayak dipaksa buat berpindah, please jangan kayak gitu ya. Dan jangan merasa paling bener sendiri gitu loh. Paham gak sih? Kalian tuh kayak ngerasa paling bener sendiri dengan adanya film ini, padahal film ini juga belum tentu bener. Siapa yang bikin juga nggak jelas. Karena di hari tenang orang lain pun nggak bisa klarifikasi. Nonton Netflix deh, Netflix drakor, pasti kalian tahu paham apa yang aku omong. Assalamualaikum, selamat malam saudaraku. Senantiasa Allah selalu menjaga kita dan melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Baik, saya akan klarifikasi kenapa saya selalu berbicara tentang Pak Prabowo. Bahkan ada yang mengatakan Anda terlalu berambisi untuk membela Pak Prabowo dan Mas Gibran. Anda itu ceramah promosi 02 agar supaya orang-orang pindah ke 02. Maka saya katakan, orang seperti itu tidak mengenal hakikat cinta yang sesungguhnya. Kenapa cinta dapat menembus jarak, ruang, dan waktu? Kalau orang sudah cinta, jangankan baiknya, buruknya pun diterima. Maka kalau ada yang mengatakan saya memilih 02, betul, saya memilih 02 atas nama cinta, bukan atas nama kampanye. Karena apa? Kalau karena kampanye, cintanya musiman. Nanti tahun 2029 nih, ada lagi cinta yang baru. Loh, namun bagaimana menjaga cinta kita? Ya kan? Terhadap orang yang saat ini kita cinta. Jadi saya membahas Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu atas nama cinta, bukan atas nama kampanye. Saudaraku, hadis qudsi mengatakan, man ahabba syai'an aktsaru min dzikri. Siapa orang yang sudah cinta, maka dia banyak menyebutnya. Saya bercerita tentang Pak Prabowo karena cinta. Saya berbicara tentang Pak Jokowi karena cinta. Saya berbicara tentang Mas Gibran karena cinta. Saya berbicara pun tentang negara Indonesia itu atas nama cinta. Jadi kalau misalkan ada yang menyakiti, ada yang menghina, ada yang memakjulkan, wajib kita bela. Karena apa? Karena kita cinta. Kenapa demikian? Kelak suatu saat nanti kita wafat, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cinta. Bil khusus Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Kenapa saya cinta sama Pak Prabowo? Kenapa saya ini cinta ini terpaut kepada Pak Prabowo? Karena guru saya memilih beliau. Artinya saya mengikuti rasa guruku untuk memilih beliau. Kenapa? Sirur Rabbani ala lisanil ustad.
rahasia Allah ada di lisannya guru. Siapa guru? Bah Habib Lutfi bin Yahya, Gus Miftah, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semua ulama yang mendukung 02 adalah guru, panutan dari segala jamaahnya, dari segala pendukungnya. Kalau dia mengaku gurunya, maka di situ sirur Rabbani ala lisanil ustad akan terbuka. Apa itu? Rahasia Allah. Maka kalau misalkan ada yang mengatakan kok sampai segitu ngebelain Pak Prabowo dan Mas Gibran, jelas karena kita cinta. Kita lakukan ini atas nama cinta, bukan atas nama kampanye. Sekali lagi, kalau atas nama kampanye, ya itu cintanya musiman, datangnya pada saat pemilu doang. Sadari itu saudaraku, mana cinta yang tulus dan mana cinta karena fulus. Paham ya sampai di sini? Ini saya udah klarifikasi. Anda ngotot, ya kan? Sampai minta tolong divideokan. Oke, malam ini juga saya bela-belain. Demi siapa? Demi yang dicinta. Siapa dia? Bapak Presidenku, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Maka di situ saya katakan, saudaraku, aku padamu. Bapak Prabowo, presiden kita. Mas Gibran, wakil presiden kita. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.